Ya Allah, ngeri banget ya Ustadz ya, Hai Irwan. Ini yang, aduh, ini jadi pembahasan kami juga Ustadz, Hai Irwan juga ya, maksudnya sama orang tua ya. Hal ini eh, sangat-sangatlah miris ya, apalagi Iya, tadi kita lihat data 60%. iya, 60% remaja dari umur 16 sampai 19 ya, kalau nggak salah Ustadz ya, iya, 16 betul. sampai 19 itu sudah tidak perawan. Eh, Ustadz, mungkin dari Ustadz Bentri dulu. Ustadz melihatnya kayak gimana Ustadz persoalan ini Ustadz? Iya, ini kan hal yang paling fundamental itu kan ketika kita gagal memperempuankan anak kita ya. Memperempuankan itu artinya salah satu yang harus dilatih karena perempuan dan itu adalah bagaimana nilai kemuliaan diri dia. Makanya Quran itu ketika berbicara tentang pendidikan anak perempuan kan punya role modelnya. Dan bahkan role model ini nggak tanggung-tanggung. Allah sebut sebagai Miss Universe kan. Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Surat Ali Imran ayat 42. Sungguhnya Allah memilihmu, Allah mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Siapa kamu yang di sini? Yaitu adalah Maryam. Jadi Maryam itu adalah role model bagi anak perempuan yang disebutkan dalam ayat ini. Dia justru dipilih di antara wanita di alam raya. Nah, alam raya kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan perempuan itu didik jadi Miss Universe. Nah, masalahnya adalah role model pendidikan yang Miss Universe ini saat ini kan diambil alih oleh dalam tanda kutip Barat ya. Barat mengambil peran ke Miss Universe-an sehingga kita salah role model gitu. Oh, kalau disebut Miss Universe itu kayak si Fulana yang berlenggak-lenggok, cantik, followernya banyak, dan dia dipuji dengan banyak perempuan, banyak endorsan dan sebagainya. Sehingga dia banyak anak perempuan yang akhirnya tidak merasa bahwa itu sebagai hal yang sebetulnya bertentangan gitu. Berbeda dengan Maryam ya, dia adalah model anak perempuan yang disitulah sebenarnya di antara yang membuat dia dimuliakan adalah dia disebutkan wanita suci. Nah, ini yang juga penting bahwa Quran definisi tentang wanita itu bukan perawan tapi suci. Karena suci dan perawan itu berbeda. Nah, banyak wanita itu yang bisa jadi ya perawan tapi nggak suci, ya suci tapi nggak perawan gitu. Nah, itu banyak. Ada juga yang udah nggak perawan nggak suci juga gitu. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah ketika wanita, kalau perawan itu kan terkait dengan selaput darah di liang kemaluan gitu. Ada juga yang mungkin, mohon maaf ya, kalau data yang 60% itu kan data yang terkait dengan hubungan seksual. Ada mungkin nggak berhubungan seksual tapi sebenarnya udah nggak suci. Karena maaf ya, dia mungkin sudah diraba-raba. Jangan secara ini kan dia sebenarnya nggak tetap perawan gitu. Dia ya sudah ciuman bibir. Tapi, nah konsep yang diajarkan orang tua juga harusnya mulainya dari pemahaman dulu. Kalau dia menjaga kesucian, maka jangankan untuk bersetubuh ya, disentuh aja nggak bisa. Dan itulah yang Maryam ucapkan pada saat dinyatakan hamil kan. Maryam itu ketika malaikat datang memberi kabar kan sampai mengatakan anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak pernah satupun laki-laki menyentuh aku. Bayangkan, nggak pernah disentuh gitu. Menunjukkan bahwa inilah wanita suci yang menjadi role model. Kalaupun dia hamil dalam tanda kutip, itu kan menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehamilannya tanpa harus campur tangan dari laki-laki. Tapi Allah tetap menjaga bahwa dia seorang wanita yang suci gitu, tidak pernah disentuh. Nah, hari ini kesucian itu hilang, keperawanan juga gitu. Wanita udah nggak suci lagi, bahkan udah nggak perawan lagi. Ada wanita yang dalam tanda kutip, ya dia mungkin nggak perawan, tapi masih suci. Misalnya janda, tapi yang janda itu kan nggak perawan karena dia sudah menikah. Tapi adabnya, menjaga akhlaknya, dia membatasi diri dengan banyak laki-laki kan dia tahu bahwa saya kan udah perawan, udah janda nih, khawatir jadi fitnah, maka dia nggak seperti dalam tanda kutip yang pecicilan, agresif. Nah, itulah yang dialami oleh Khadijah misalnya, seorang janda yang dinikahi Rasulullah karena kan bagaimana dia disebut at-thahirah, jaga kesucian. Nah, model pendidikan keperempuan inilah yang harusnya menjadi salah satu kenapa ini harus dipahami oleh orang tua dulu. Artinya
kalau hari ini anak perempuan kita kehilangan keperawanan, sebenarnya sebelum kehilangan keperawanan dia sudah kehilangan kesucian. Jadi jangan bilang gini, yang penting anak saya Ustaz masih perawan. Masa adalah masih suci enggak? Karena kalau data yang dilansir BKKBN itu kan yang 60% percaya atau tidak percaya, itu kan yang patokannya adalah yang udah hubungan seksual. Tapi yang mungkin nggak sampai terjadi intercourse antar persetubuhan jenis kelamin laki-laki perempuan, jangan-jangan dia sudah disentuh bagian dadanya, sudah dikecup bibirnya, sudah disentuh bagian-bagian terlarangnya. Secara fisik mungkin selaput darahnya nggak robek, tapi sebenarnya dari sisi syariat dia sudah nggak suci gitu. Nah, yang dididik adalah kesucian. Ya itu yang harus jadi concern kita. Gitu. Oke. Baik Ustadz, Ayah Irwan melihat ini, maksudnya ini kan tidak lepas dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga ya Ustadz ya. Dan yang episode sebelumnya kita bahas tentang anak laki-laki. Tadi kan ada umurnya juga ya Ustadz ya, 0 sampai 7 sampai 15 dan seterusnya gitu. Nah, itu kan ada tahapan bagaimana ibu masuk, bagaimana ayah masuk, bagaimana memainkan sensitivitas perasaannya ya, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga yang sama sekali tidak merasakan itu gitu loh. Bagaimana ayah masuk juga bisa membuat dia semakin bisa berpikir secara logika laki-laki tanpa kehilangan perasaan perempuannya gitu. Kehilangan kehilangan perasaannya. Nah, kalau anak perempuan gimana, Ayah Irwan? Ya, sebenarnya gini Mas Wisnu, apa yang disampaikan Ustadz Benri itu ibaratnya kalau kita menggunakan kata-kata yang lain adalah sebuah perjalanan tanpa rujukan gitu loh Mas. Ini kan pengasuhan ini kan sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Nah, bayangkan kalau sebuah perjalanan tanpa ada roadmap, tanpa ada rujukan, tanpa ada peta jalannya gitu loh Mas gitu. Jadi yang tadi kita bicarakan hanya persoalan satu, mungkin persoalan keperawanan, banyak lagi persoalan yang lain. Misalnya anak perempuan kita yang memang persoalan agama nggak sampai, ada persoalan misalnya cara berpikir anak perempuan gitu, dan itu semua terjadi karena apa? Karena memang kita nggak punya rujukan Mas. Kita mendidik dan mengasuh anak perempuan kita nggak ada roadmapnya, padahal ini perjalanan panjang gitu, yang seperti Mas Winu sampaikan tadi itu. Sebenarnya tujuan kita mendidik anak perempuan itu kemana sih sebenarnya? Profilnya seperti apa gitu loh Mas gitu ya. Nah bayangkanlah kita mendidik anak perempuan tapi kita nggak punya profil sukses gitu loh Mas. Yang kita merujuk ke siapa ini gitu loh Mas gitu. Sementara banyak betul modeling di dunia ini yang akan mengganggu perjalanan panjang ini gitu loh Mas. Contoh yang tadi Mas ini tanyakan, kalau anak di umur 1,5 tahun itu apa yang harus kita lakukan? Kan itu udah ada rujukannya sebenarnya yang tadi Ustadz Benisa katakan. Jaga banyak hal dalam diri anak perempuanmu, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hati nuraninya. Anak 0 sampai 7 tahun, kalau kamu ingin menghebatkan anak perempuanmu kelak kemudian hari, jangan tidak pernah kamu ceritakan persoalan 4 perempuan yang ceritakan Rasulullah SAW. Kalau kamu punya anak perempuan, jangan sampai kamu nggak pernah menceritakan, khatamkan cerita tentang Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Khadijah dan lain-lain, yang 4 perempuan itu. Nah, jadi ini terjadi Mas, ketika misalnya anak perempuan kita sudah mulai balik, kita katakan kamu kok nggak ada malunya gitu. Emang nggak ada diterapkan malunya Mas. Gitu, karena kita nggak punya rujukan gitu. Contoh gitu Mas, ketika di umur 1,5 tahun gitu, kita ibu menggendong anak tapi nggak pernah menjelaskan bahwa cerita tentang apa, tentang misalnya lagi gendong itu terus ibunya pegang rambutnya anaknya gitu, Mbak nanti suatu saat ketika kamu sudah balik ini adalah aurat, kamu harus tutup apa gitu. Kita nggak punya rujukan itu. Anak umur perempuan umur 2 tahun 3-4 tahun gitu, kita nggak punya rujukan sehingga anak kita proses mengenal malunya nggak ada Mas. Padahal sebenarnya bagusnya kalau kita punya anak perempuan di umur 2 tahun itu sudah mulai kita mengenalkan persoalan terbiatul jinsiyahnya gitu loh Mas. Pendidikan seksualitasnya. Jadi makanya setiap orang punya anak perempuan umur 2 tahun 3 tahun itu pasti di pintu keluarnya itu ada jilbab bergok gitu loh Mas gitu. Karena itu adalah proses ketika dia mau lari keluar ke rumah, kita kan menghalangi gitu. Misalnya kita bilang, "Mbak, nggak boleh keluar rumah dulu." "Kenapa sih? Aku pengen main." gitu. Di saat itulah proses kita dekat sama dia, kita pegang rambutnya, kita sentuh bahwa ini nak kamu muslimah,
ini auratmu. Allah mengatakan ini nggak boleh dilihat. Pakai kerudung enak gitu. Dia pakai kerudung, kemudian dia keluar, dia cabut kerudungnya nggak ada masalah. Oh, Tapi oke. kita Tadi lakukan, mau tanyakan itu tuh. kita lakukan terus Iya. menerus mas, kita lakukan Iya. terus. Karena kan prosesnya 0 sampai 7 tahun kan pembiasaan. Bagaimana kita nggak melakukan? Bagaimana anak perempuan nggak ada pembiasaan malu gitu mas? Oke, Gitu. Terus kita iya. berharap ketika dia sudah umur 8-9 tahun kita bilang kamu kok nggak ada malunya gitu, nggak bisa, gitu loh mas gitu. Nah ini yang tadi kita Ustadz ini juga jelaskan persoalan bahwa ini perjalanan panjang, tapi kita nggak punya roadmap, kita nggak tahu mau kemana ini dibawa gitu. Sama seperti kita bicara anak laki-laki gitu ya. Profil anak laki-laki itu apa sih gitu? Target kita apa gitu kan? Target terakhir seperti Ishak dan Ismail. Kalau target anak laki-laki umur 7 tahun siapa? Target anak laki-laki umur 14-15 tahun siapa? Gitu. Pernah kita mengenalkan Zaid bin Sabit kepada anak kita? Pernah kita menceritakan tentang Usamah kepada anak kita? Seperti apa identitasnya di umur itu kan gitu ya? Iya. Anak perempuan kita di umur 0 sampai 1,5 tahun. Pernah kita bilang sama istri kita, Dek, jangan kamu perkenalkan orang lain, perkenalkan ini dulu ke anak perempuanmu, kan gitu ya? Gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita di tahap-tahap itu dia nggak mengenal apa yang harusnya dia kenal gitu. Oke. Yang harus ada lapisan-lapisannya. Nah nanti di umur yang 7 sampai 14 sampai 15 tahun, sebenarnya anak perempuan kan agak lebih gampang, lebih maju kedewasaannya, perkembangan Oke. tumbuh kembangnya. Nah biasanya di mulai di umur 7-6 tahun itu sampai umur sekitar 14 tahun. Nah itu yang tadi Ustadz Bendri katakan, kita simulasi itu 4 perempuan itu. Gitu. Nah persoalannya Mas Wisnu adalah di rumah bisa jadi nggak punya roadmap, anak kita di sekolah juga nggak punya roadmap. Iya, itu yang Gitu. Jadi kalau saya bilang anak perempuan yang 60% lebih itu kan adalah data yang dikembangkan oleh pemerintah itu kan hanya yang melapor mas, yang tidak ditangkap. Iya. Tapi bisa jadi 80%. Iya. Gitu loh mas, yang di luar. Gitu. Nah Ustaz Bendri tahulah itu persisnya seperti apa di hari-harian beliau mendapatkan itu. Bisa jadi itu 80% gitu. Nah persoalannya adalah nggak bisa kita salahkan anak perempuan kita, gitu loh mas. Orang kita nggak ada roadmapnya mas, dan ini pembiaran yang luar biasa mas. Ketika misalnya anak perempuan rujukannya terlalu bebas di mana di televisi, apa gitu, itu rujukannya. Sementara kita nggak punya. Kita mau dalam perjalanan jauh tapi nggak ada roadmap mas. Nggak ada ininya gitu. Nah tahapan-tahapan itulah yang memang kita harus segera kalau kita membenahilah sebenarnya roadmap mengasuh anak perempuan itu kemana, profil suksesnya siapa gitu loh mas gitu. Sehingga kita nggak frustasi. Jadi nanti ngambang mas, tujuan kita ke sana karena nggak punya roadmapnya kita di sini mas merasa bahwa kita sudah mendidik anak perempuan gitu loh mas kan. Jadi tujuannya udah muter-muter sana gitu loh mas, gitu. Sampai sebenarnya belum lagi salah-salahnya. belum salah gitu loh mas. Itu tadi karena salah role model sehingga tadi karena dia tidak punya rujukan mana sih yang kita didik. Karena kan profil wanita sukses ini sekarang yang disodorkan media itu kan figur fulana yang sejatinya justru jauh banget dengan apa yang sejatinya dipelajari dari sisi syariat gitu. Fulana dianggap sebagai role model ini, dia dengan jingkrak-jingkriknya, follower banyak, dianggap wanita sukses dan karena dia bisa menghasilkan. Betulkah itu sebagai suksesan? Jadi ini hal yang pondasi pertama dipahami dulu. Karena kalau sejak awal nggak ngerti tujuan mendidik anak perempuan itu apa, pasti salah dalam memberikan stimulasi. Yang kedua, saya ingin mengomentari sebenarnya ini isu penting ketika perempuan dalam tanda kutip katakanlah tidak perawan. Ini juga tamparan keras bagi figur ayah sebenarnya. Kenapa? Karena kan sebenarnya di balik isu tentang anak perempuan yang kehilangan keperawanan sebenarnya itu dia sedang menunjukkan jiwa dia, tangki cintanya kosong. Tangki cinta itu kan kebutuhan dasar perempuan utama, walaupun laki-laki juga, tapi dia butuh banget gitu ketika apalagi sudah remaja. Nah masalahnya adalah tangki cinta itu kan dalam tanda kutip, saya ngambil istilah Irwan itu SPBU resminya itu bapak ibunya gitu. Bapaknya itu sebagai SPBU resminya, tapi ini SPBU-nya tutup gitu ya. Kalaupun dia buka ya harganya naik gitu ya. Jadi dia butuh bahan bakar. Dia butuh ya. Sementara cintanya itu dia butuh. Sementara kalau dia pengen buka, bapaknya jual mahal gitu, harganya naik gitu maksudnya. Jadi ya, itu kan ayah-ayah yang susah diakses, ayah-ayah yang anaknya hubungi, maaf nah ayah lagi sibuk, jangan ganggu gitu kan gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan dalam tanda kutip SPBU yang buka 24 jam yang dia harganya murah gitu. Harganya murah, dia bisa pagi-pagi menawarkan kamu gimana kabarnya, mau aku temani, kamu kalau nangis nggak usah takut, abang akan menyeka air matamu gitu. Nah ini yang muncul. Nah makanya
kata dia tahu ada ya, ternyata dia kok bukan siapa-siapanya aku, perhatian sama aku. Dan akhirnya wanita itu kalau sudah jatuh cinta, mohon maaf, dia akan serahkan apapun yang diberikan karena bagi Buta dia, ya, Ustaz, ya? ya dia bagi dia ya cinta itu buta. Bagi dia kalau udah dia ada lelaki menunjukkan itu, memenuhi kebutuhan dasar dia, ya kan wanita butuh secara audio, dia butuh kalimat yang membuat dia merasa diperhatikan. Ya kadang-kadang rayuan-rayuan gombal yang di sosmed kan gitu. Kamu tuh bedanya nggak PKI sama kamu? Enggak, kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis kan gitu. Kelepak-kelepak itu. Itu baru gitu loh. Status dulu ya. Nah, yang kayak gitu. Tuh, kayak istri boleh tuh, yang lain kan. Iya dong. Iya. Itu kan Tahu-tahunya pas apa beda PKI dan kamu pas menjalankan PKI kuota habis. Aduh. Agak susah diteruskan. Iya. Ternyata bapak kamu PKI. Bahaya tuh. Nah, isu ini isu yang hari ini juga makanya gini, saya tuh dalam keadaan boleh dibilang bercanda, tapi dalam setiap kajian saya misalnya ketika saya pernah pulang malam-malam gitu suatu acara tablik akbar malam tahun baru saya lupa apa sebelum pandemi, tapi sebelum pandemi kayaknya. Itu baru kali itu saya ngisi kajian pandemi yang luar biasa banyak, 5.000-an orang mampir sampai ke luar masjid. Pulang jam 1 sampai jam 2 malam. Itu yang bikin nyesek. Justru banyak anak perempuan yang dibonceng sama anak laki-laki ya. Dan saya yakin itu bukan pasangan halalnya, pasti ini ada pacar gitu. Itu sampai jam 2 pagi gitu. Waktu itu salah satu yang ngantar saya itu panitia bilang gini, iya Ustaz di sini tuh hampir tiap malam minggu ini banyak gitu. Saya langsung bilang gini, saya mau tantang kamu mau nggak gitu apa? Saya berani menjamin wanita yang kayak gini, ini bercanda atau enggak, sampai dibilang tapi kamu pasti nggak deket sama bapaknya. Kalau ada satupun yang nggak jawaban yang nggak deket sama bapaknya, saya kasih uang kamu gitu. Ternyata dia bener-bener praktekin itu. Dia ngobrol dan bener ternyata nggak ada anak yang punya figur ayah. Jadi anak tuh kalau bapaknya nggak deket sama anak perempuan, bagi dia siapapun yang mengisi tangki cinta aku serahkan keperawananku bagi sesuatu. Nah, jadi makanya saya tuh harusnya BKKBN ketika menyodorkan data ini harusnya juga melihat relationship-nya. Okay. Yeah, okay. Relasinya gini. Coba ini kenapa penyebabnya? Coba aja gali. Kasih tahu ya. Bisa dan saya berani menjamin tuh. Katakanlah dari 60% itu hampir 100% itu pasti nggak punya figur ayah. Makanya nanti dalam konsep seni mendidik anak perempuan, ayah itu termasuk figur utama. Figur utama, dia wajib menjadi figur yang dicintai. Bagi anak perempuan, ayah itu the first love, cinta pertama. Kalau enggak bahaya. Iya. Nah itulah juga salah satu kenapa pentingnya melibatkan ayah dalam hal ini. Ustadz, kalau boleh kita ngomong agak teknis ya Ustadz ya. Kalau misal kita ngomong sama anak perempuan, ini saya juga praktekkan juga ya, misalnya ke anak, walaupun memang itu perasaan yang nyata ya. Saya bilang Abi sayang sama Hawa gitu ya. Hawa sayang nggak sama Abi gitu. Dulu sih cepet ya ngomongnya, I love you too. Tapi sekarang kok jadi malu ya? Kenapa ya Ustaz? Emang ada fasenya Ustaz? Pertama ada tahapan di mana anak perempuan itu sebenarnya ingin menerima tapi belum bisa memberi seperti yang kita mau gitu. Karena dia juga punya masa screening untuk menunjukkan nih sebenarnya abinya, ayahnya ini benar nggak sih mencintai aku. Maka ada fase di situ dia sedang menguji kita. Dia sedang melakukan tes gitu. Dan itu biasanya di umur-umur menjelang remaja, 7 pra remaja. Iya, 7 dia lagi ngetes gitu. Benar nggak sih cinta kita. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kita itu nanti jangankan lisan, dia akan berikan kekaguman itu berbentuk ketaatan. Jadi jangan terpaku dengan lisan dia. Karena anak perempuan dia mungkin tidak semua terlatih secara verbal. Karena dia tahu cara wanita memberikan cinta itu bisa jadi bukan cara verbal, tapi cara pelayanan. Misalnya dia bilang mau aku pijitin nggak? Dia bawain minuman nggak? Tapi itu salah satu bentuk cara dia menunjukkan. Nah itu bisa jadi salah satu yang harus kita pahami gitu. Atau kalaupun bisa kita telusuri kenapa ya dia nggak seperti dulu lancar? Ya mungkin ada hal-hal lain yang dia rasakan juga. Dia konfirmasi ke temennya atau ngeliat dari tayangan. Ada hal yang menghambat dia juga kita nggak tahu. Tapi sebenarnya tidak perlu kita merasa kecewa kok anak saya kok kayaknya agak malu, nggak menunjukkan cinta gitu ya. Karena sebenarnya bagi dia
dia ingin justru dia merasakan konsistensi, keistiqomahan. Ini benar nggak abinya? Jangan-jangan abinya ngomong doang, tapi nggak melihat itu dari sisi yang lain. Iya. Makanya pola asuh itu ukurannya itu jangan di umur 0 sampai 15. Hasil pengasuhan itu baru kita bisa sebagai cara kita memanen itu nanti 15 tahun ke atas. Oke. Panennya kita itu 15 tahun ke atas. Jadi kalau 15 tahun ke bawah itu memang kita masih ya sebagai petani loh. Ya. Kadang-kadang harus nungguin gitu, kadang harus nyiram ngusir hamanya, kadang-kadang kita harus begadang gitu. Tapi belum bisa kita petik itu buahnya. Nah, 15 tahun ke atas itu baru kita dapetin itu. Oke. Ini juga sebenarnya kayak misalnya Shiren sampaikan sayang kepada Hawa juga malu-malu. Maksudnya nggak tahu kenapa emang di fase ya tadi kita pikir. Cuman memang konsistensi memang butuh sekali ya Ustaz ya konsistensi. Dan ini juga buat para ayah bunda juga ya penting sekali bahwa hasil panennya itu nanti akan kita rasakan sekali di atas 15 tahun ya. Tapi alhamdulillah sih maksudnya Hawa termasuk anak yang kalau tolong ambilin air dong, dia mau tuh ambilin air, kayak gitu-gitulah gitu kan. Ya kita senang aja sih ya. Sesuai sih Mas Wisnu. Ya, gimana, sama seperti kita kayak istri itu kan mengungkapkan cinta kan nggak seperti awal-awal nikah Mas Wisnu. Siapa istri? Iya. Aduh, kok kebalik kan sih? ada tahapan selalu kan ada tahapan-tahapannya. Istri sering banget tuh satu. Nah, sayang I love you sayang. Ada tahapan-tahapannya ya Mas ya. Artinya memang seperti anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu dia kan belum punya kosakata Mas kecuali meniru. Oke. Jadi kalau apa bapaknya bilang I love you dia bilang I love you. Gitu. Kalau bapaknya bilang I hate you, dia bilang I hate you, Mas. Gitu. Jadi emang belum ada kosakata yang bisa, dia belum ada pemaknaan lah gitu, Mas. Gitu. Nah, kemudian ke umur 2 tahun, 3 tahun ke atas itu dia sudah bisa berbahasa, tidak hanya sekedar berbicara. Jadi dia sudah mengerti tuh, Mas, susunan kata. Kemudian umur 4 tahun, umur 5 tahun ke atas dia sudah mengerti itu Mas, tidak hanya kata-kata, dia sudah mengerti dengan tindakan. Orang yang mencinta itu seperti ini, orang mencinta itu seperti ini. Umur 7 tahun ke atas dia sudah tambah mengerti Mas, bahwa orang mencinta itu nggak harus selalu dengan kata-kata. Karena dia punya teman, dia punya sahabat, dia sudah bisa membaca gitu ya. Jadi menurut saya normal aja Mas. Kalau misalnya awal-awal kita bilang I love you, anak bilang I love you Mas. Sangat. Semua bilang I love you gitu ya. Bahkan kalau misal saya lagi tidur sama Hawa dulu ya, saat itu dia tuh kalau bangun tuh meluk saya, terus dia ngeliatin abinya aja. Iya. Perempuan gini banget. Iya. Saya jadi ngerasa beda gitu kan. Benar-benar dipeluk hanya peluk, cuma dilihat senyum, cuma liatin abinya aja gitu. Itu umur 2 tahun kalau nggak salah. Betul. Masya Allah. Apalagi ayah? Gimana? Ya, nanti ada perkembangan berikutnya yang mungkin bahasa cinta dia nggak ungkapkan lewat ujaran, tapi lewat tindakan. Salah satu yang tadi disebut oleh Ustadz Benri, bisa jadi ketaatan kepada ayahnya bukan karena dia takut, tapi karena dia kagum, itu adalah cinta. Gitu. Mudah-mudahan itu jadi semua ya. Saya ambil contoh nih Mas, misalnya anaknya Ustadz Benri, ada di umur tertentu yang dia nggak ngomong lagi sayang sama abinya, tapi dia ngomongin tadi itu, Bi mau dipijit nggak? Itu adalah bentuk cinta bagi anak umur tertentu, umur segitu, gitu loh. Karena bagi dia sudah kan bertambah pengetahuan, bertambah juga perubahan tingkah laku kan gitu ya Mas. Jadi artinya dia bilang nggak usah ngomong sayang deh, karena di umur ini mungkin bukan itu lagi, gitu ya, harus tindakan yang dilakukan gitu. Berarti orang yang paling merasakan cinta kita tukang pijit ya. Karena gini Mas Wisnu ya, dia tukang pijit aja. Jadi tukang pijit semua merasa GR gitu. Saya juga ngerasain ya Mas Wisnu. Saya juga punya anak perempuan namanya sama kebetulan Halwa gitu, beda Hawa nih Halwa. Oh pakai L ya? Iya. Dia itu juga secara verbal dia termasuk yang jarang gitu. Tapi seberapa banyak Ayah Irwan tahu dia dalam beberapa hal yang momen-momen penting, misalnya kemarin Hari Pahlawan tiba-tiba buat kita nangis. Bikin kita nangis ketika bikin video tentang dia presentasi depan guru tanpa konfirmasi ke saya, pahlawan saya habis saya. Dan dia bikin video diam-diam gitu ketika nyambut. Diam-diam, saya pulang nyambut terus dia minta kerja sama Mas Syahid atau asisten. Om Syahid, Abi kalau lagi ngajar mana aja sih gitu. Jadi dikonfirmasi, waktu itu saya nggak ngeh maksudnya apa sih. Ternyata dia rangkai dalam sebuah video, dia presentasiin di depan orang guru bahwa saya punya pahlawan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya.
dialah abi saya gitu. Dan diliatin videonya gitu. Langsung dikirim ke saya tuh. Waktu saya nangis. Bahkan waktu saya nggak tahu ketika saya milad ulang tahun dan saya nggak pernah merayakan, tahu dia bikin buku yang menurut saya itu hasil kreativitas dia. Mulai dari buku catatan pengalaman masa kecilnya, foto masa kecil waktu digendong sama abinya. Dia bikin rangkaiannya. Masya Allah. Sangat kreatif, bahkan dia bilang dia menceklis apa yang dibutuhkan anak perempuan dari bapaknya. Pertama digendong, checklist pernah, diajak cerita pernah, diajak main, beliin es krim pernah, diceklis semua sama dia. Checklist semua artinya. Spesifik ya beli es sampai krim dia ya? bilang, sampai dia bilang sampai 100% bilang perfect gitu. Masya Allah. Di situ dia bikin. Begitu itu sampai sekarang tuh saya simpen bukunya. Iya. Sampai sekarang saya bilang, cuman dia malu kalau dia bilang perlu abi, jangan usah diposting gitu. Tidak semua dia bilang, nggak mau diposting ya. Mungkin sisi introvertnya dia. Jadi kalau saya langsung memahami ketika Uminya bilang anak introvert itu kreatif dalam menunjukkan banyak hal, tapi dia termasuk agak sungkan kalau ini dipublish gitu. Makanya saya terima cara dia mencintai saya, karena saya juga mencintai dia. Tapi nggak perlu dipublish, gitu. Karena dia nggak suka tuh. Abi nggak usah lah dipublish gitu. Ada hawa-hawanya nih. Hawa juga gitu, Sat. Nah itu karena introvert. Beneran, dia tuh nggak tahu ya. Kalau kemarin malah tampil di panggung nggak mau, Sat. Itu udah latihan, terus akhirnya di pojokan sendiri. Aduh, kasihan banget deh. Makanya abang ya udah abang tuh aja yang tampil. Aduh, ini kan TK nah. Makanya anak introvert tuh punya hambatan dari dia berinteraksi dengan orang lain, tapi bukan berarti dia kreatif, Sat. Bener, Sat. Kreatif. Masya Allah. Sangat kreatif, dia bisa, dan itu makanya kita tinggal hargai, arahkan gitu. Tapi dia senang gitu. Saya kalau WA sama dia itu kadang-kadang main tebak-tebakan yang ujung-ujungnya misalnya kayak tadi ya. Kamu tahu nggak benteng di Jepang maka kamu kalau benteng Takeshi, kalau kamu cakep sih gitu. Gitu kayak gitu. Ya kayak gitu dia bilang, Abi mah gitu. Tapi dia kasih tanda love gitu. Iya, Masya Allah. Ya kayak gitu. Kadang-kadang kasih tebak-tebakan yang agak jayus gitu ya. Tapi memang bener sih ya, berarti memang ada sungkannya itu gitu ya. Iya, karena ada emang kalau udah beranjak itu kan sisi introvert dia kuat ya. Iya. Anak introvert kan punya hal yang harus kita jaga juga. Di foto kadang nggak mau, Zat. Ya sama. Tanya sama Ayah Irwan yang pengen kenal anak saya nggak mau difoto, nggak mau dipublish. Iya. Dia kalaupun difoto dia pengennya pakai masker gitu ya. Dia nggak pengen kelihatan gitu. Dan dia tuh selalu bilang, tapi ketika disodorkan sesuatu yang tadi, misalnya saya lagi capek, dia masak sesuatu yang saya suka dan saya kaget gitu. Ini buat Abi gitu. Pas ngeliat ya Allah gitu. Ya Allah. Itu saya kan dia lagi seneng masak. Iya. Emang beda ya anak perempuan tuh, Masya Allah banget. Saya waktu yang diperhatiin dia dipeluk saya sambil ngeliat saya cuma senyum doang tuh udah ngerasa gimana saya. Terus memang ada beberapa dia sungkan ya saat kalau saya mikirnya sungkan kan ibunya. Iya karena ibunya. Iya mak. Siren sungkan. Siren sungkan. Iya. Terus ini karena anak Siren sungkan kali ya makanya gini dia sungkan gitu. Ini ada saya loading nih. Oh. Kan lebih bapak-bapak dari kami ya Pak. Iya. Harusnya lebih paham. Ayah era bapak-bapak tahun 70. Ya Allah. Saat Masya Allah ya. Saat gini oke. Kuncinya tadi Mas itu. Kuncinya kalau menurut saya adalah anak perempuan itu butuh ayah. Butuh ayah, itu penting. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan tanya ke ayahnya apakah kamu mencintai anakmu. Ya. Kalau semua ayah akan menjawab kami mencintai anak kami. Ya. Tapi itu belum tentu, betul Mas Isnu. Ya. Jadi kalau anak perempuan tanya ke anak perempuan, kamu merasa dicintai ayahmu apa enggak? Nah kalau dia bilang aku merasa dicintai oleh ayahku, berarti itu benar itu Mas. Jadi kalau gitu tugas kita sebagai seorang ayah hanya mencintai saja habis-habisan. Oke. Nanti kalau kita mencintai habis-habisan yang tadi Ustadz Bendi katakan, anak perempuan akan membalas cinta ayah itu jauh lebih hebat yang ayah berikan kepada dirinya, dan dia tambah 2. Dia akan taat dan dia akan patuh karena dia kagum gitu. Nah inilah akan menyelamatkan generasi-generasi yang tadi kita bicarakan. Jadi kalau dia berdua dengan orang laki-laki, dia akan mengatakan aku nggak di sini tempatku. Kenapa? Karena ada proses cinta ayahnya yang harus dipertahankan, gitu. Nah itulah yang harus kita tanam ke anak perempuan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri sebenarnya. Satu syaratnya cintai anakmu habis-habisan, gitu. Habis-habisan gitu. Gitu ya kalau ini. Jadi pagarnya anak perempuan itu justru dicintai cinta ayahnya. Cinta yang kuat itulah yang memagarinya. Jadi ketika ada laki-laki yang ingin memasukinya terhalangi gitu. Kamu siapa sih? Enggak, ayahku enggak mengizinkan kamu untuk saat ini datang ke rumahku. Kalau laki-laki itu bilang, oh kamu mata kamu indah gitu.
ayahku lebih gombal dari kamu gitu. Udah selesai lah mata, gitu ya. mata gitu. kamu indah dari dulu udah ada yang bilang. Iya. Kamu orang ke 2.220.000 ngomong gitu. Iya, iya. Jadi Karena memang hal itu yang bilang, makanya kenapa cintanya ayah itu pagar yang membatasi, sehingga kalau ada yang ingin menyentuh dia, bilang lu mau sentuh gua, sentuh tangan bapak gua dua sambil ucapkan saya terima nikahnya Masya gitu, Allah. gitu. Jadi lelaki manapun selalu dia bilang Iya. pagarnya bapaknya dia. Iya. Oke, Ustadz sama Ayah Irwan, kalau misalnya di fase gini, SD menuju SMP, nah ini kan pergaulan makin ini lagi ya Ustadz ya ke SMP. Ada nggak hal-hal yang memang kita benar-benar sampaikan secara spesifik? Nah hati-hati ya, nanti laki-laki tuh bakal kayak gini. Lihat, kita bisa nggak kayak lihat kamu lihat data nih dari BKKBBN nih, oh tidak perawan bla bla. Itu boleh nggak kita sampaikan kayak gitu? Studi kasus nggak ada masalah. Itu kan proses thinking skill ya. Oh, Proses thinking skill itu kan proses bukan memberikan nasihat, tapi mengeksplorasi isi kepala anak. Jadi kan kalau Nabi itu setiap ada kasus tanya, Ma royukum, menurut kamu gimana? Jadi jangan gini, kamu sebagai perempuan nggak boleh gini gini gini, bukan gitu, tapi gini. Nah, ayah tuh dapat data gini, gitu. Ya datanya sekian, menurut kamu gimana? Kalau dia bilang gak usah khawatir ya, kalau aku mah laki-laki manapun kalau macam-macam sama aku akan ajar gitu. Dan kalau misalnya dia pengen apa, aku bilang kamu jangan macam-macam ya, bapakku juara Aikido nomor 1 di negeri ini, kan bisa gitu. Jadi dia bisa menjaga dirinya dengan banyak hal itu. Jadi sebenarnya proses untuk kita menjaga anak perempuan itu tadi termasuk jangan kita sekedar nasihati, tapi kita juga berikan pondasinya. Pondasi paling utama tadi ketika kita ajak dia berpikir, ajak diskusi ya. Terus yang paling penting apa sih di umur ini tadi memagarinya, tadi ayat bilang khawatir anak kita pacaran dengan laki-laki lain, maka tak mau kita memacari anak kita dalam tanda kutip. Punya waktu private berdua. Misalnya ada saatnya gini, private berdua bisa gini. Khusus hari ini Abi yang jemput ya, Mami gak usah ikut gitu. Abi mau ngajak kamu ke suatu tempat gitu. Kalau itu kan Mami pernah diajak makan di pecel lele itu dua, kamu sekarang di pecel ayam gitu. Gitu beda gitu ya. lebih mahal. Lebih mahal pecel ayam. Gitu. Jadi ada perasaan dia merasa diratukan, merasa diistimewakan. Dan ketika kita mengatakan bahwa Abi cemburu kalau ada laki-laki, dia akan menjadikan itu sebagai pondasi dia. Itu yang perlu dilakukan, sehingga itulah kenapa kalau isu 60% atau lebih yang Ayah Irwan singgung itu, bahkan data bisa jadi lebih, itu kan sebenarnya isu masalah anak perempuan yang tadi tangki cintanya nggak ada yang ngisi, ada lelaki memberikan, dia nggak bisa untuk menolak. Ini kebutuhan aku gitu loh, aku lagi butuh perhatian, ada dia yang memperhatikan. Gitu. Kalau di e-course-nya kita itu ada 3 tuh Mas Wisnu yang yang ayah emang harus lakukan kepada anak perempuan itu. Nah, sering kita menyebutnya dengan 1 loving, yang kedua coaching, yang ketiga modeling. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah loving. I love you just the way you are gitu. Jadi ayah mencintaimu apa adanya. Dan yang paling penting kalau kita mencintai anak kita, wajib kita mencintai sang pemilik anak gitu. Itu susah kita mencintai anak tanpa mencintai pemilik anak gitu. Jadi kalau punya anak perempuan di usia itu, mutlak memang Mas Wisnu, ayahnya harus relasi spiritualnya kuat. Harus gitu ya harus kuat itu Mas Wisnu. Susah dia mencintai anaknya, dia akan susah menjangkau ini kalau dia nggak mencintai sang pemiliknya gitu. Nah yang kedua adalah dia mencintai pasangannya. Anak perempuan di usia-usia itu susah kita mencintai perempuan kita tanpa mencintai ibunya anak-anak gitu, karena ibunya anak-anak itu trafo besar tentang peristiwa anak-anak gitu. Nah yang kedua adalah coaching. Jadi anak umur segitu memang bukan teaching lagi Mas, memang coaching. Kalau coaching itu lebih banyak kita mendampingi, mendengar sebenarnya gitu. Jadi kita mendengar saja, mendampingi, pinjamkan kuping 70%, mulut 30%. Simulasikan gitu. Nah kalau ada diarahkan. Nah yang terakhir adalah memang modeling. Modeling itu bagi anak-anak, dia sudah susah untuk melihat dari bapaknya, ceramah bapaknya, tapi dia sangat suka kepada bapaknya apa yang bapaknya lakukan gitu. Jadi dia tidak lagi menadalani ceramah bapak, tapi dia menadalani apa yang bapak lakukan. Bukan gitu. dari ibunya, ngelihat ibunya gimana gitu enggak? Dari bapak ini, di usia-usia yang tadi yang Mas Wisnu tanyakan itu. Tadi usia-usia yang disebut itu usianya ayah. Ayah. Usia simulasi. Kalau sama tapi umurnya.
Bukan, maksudnya sama dengan anak laki-laki. Sama ya, oke. Kan itu usia simulasi, simulasi. usia yang ayah masuk ke dalam kehidupan anak perempuannya. Jadi apa yang peroleh di masa kecilnya, cuman stimulasinya beda tentu ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki lebih banyak nanti ayahnya mengajak ke aktivitas fisik luar gitu. Nah perempuan justru anak perempuan diratukan melihat. Dia melihat cara ayah memperlakukan orang lain, cara ayah seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Nih, sebenarnya apa namanya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang spesifik teknis Ustadz ya. Cuman buat ayah bunda semua nih, ada satu e-course yang seperti yang kita sudah sampaikan juga bahwa e-course seni mendidik anak. Tapi kalau seni mendidik anak perempuan. Betul. Nah, beda nggak? Ya tentu beda, laki sama perempuan gitu ya. Walaupun memang ada irisan-irisan yang sama ya Ustadz ya. Nah jadi buat ayah bunda semua, kalau misalnya memang ingin full package ya, artinya benar-benar komprehensif untuk melihat atau mempelajari seni mendidik anak perempuan, silakan saja ya untuk klik link yang ada di deskripsi kami ya. Tinggal klik terus pelajari e-course-nya. Dan khusus untuk teman-teman dan ayah bunda yang ada di Dusun Kars ya, yang nonton ini silakan karena bisa dapat diskon khusus 40% ya ketika melakukan transaksi tersebut gitu ya. Karena penting banget ya Ustadz ya, Ayah Irwan, penting banget kita nih karena ilmu itu saya kira general aja, artinya bahasanya ketika didik laki ya didik perempuan ya sama aja lah. Ternyata ada beberapa yang memang beda, bahkan sampai teknis yang saya perhatikan kayak misal contohnya kalau misalnya anak perempuan lagi sedih lebih kita usap, kalau laki-laki lebih ditepuk gitu karena lebih gue laki ini gitu ya gitu. Nah nanti akan banyak banget lebih komprehensif insya Allah yang akan ada di e-course seni mendidik anak perempuan. Jadi buat ayah bunda semua jangan lupa ya untuk lakukan transaksi karena ada diskon 40%. Sekali lagi 40%, lumayan banget ya. Oke, Ayah Irwan sama Ustadz Bendri terima kasih jazakumullah khair ya. Untuk episode kali ini seni mendidik anak perempuan. Next kita akan bahas apa? Kita akan bahas masih seputar anak perempuan kalau kita tentang keperawanan yang hilang. Maka ke depan kita akan bahas tentang bagaimana rasa malu yang hilang. Rasa malu yang hilang. Nah, Oke. gitu. Kalau keperawanan berkaitan fisik, rasa malu itu pondasinya. Kita lihat misalnya nanti next kita pelajari anak perempuan yang bikin konten-konten erotis di sosial medianya. Dia merasa itu biasa tapi itu justru merusak kehormatannya dia. Ini juga terkait bagaimana mereka melihat role model yang salah ya Ustadz ya. Betul. Oke. Semoga Allah jaga, semoga Allah berkahi keluarga kita dan insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.